Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi channel saya Arifin Muhammad. Seperti biasa di video kali ini kita mau back check atau cek sepeda salah satu sepeda dari pabrikan lokal, yaitu Polygon dengan serinya Polygon X-Rider 6 tahun 2022. Polygon X-Rider 6 ini termasuk ke dalam genre cross country trail atau exit trail yang seperti informasi yang saya tahu, biasanya dari travel standarnya itu bisa di up sampai 2 cm maksimal. Misalkan dia bawaannya 120, dia bisa di up sampai 140, tapi kemungkinan kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama nggak bakal nyaman. Baik, kita langsung saja back check sepedanya Polygon X-Rider 6 tahun 2022. Apakah masih layak untuk dibeli tahun 2025, atau kita bisa beralih ke brand sebelah, atau mungkin tetap pada brand Polygon ini. Kita langsung saja back check sepedanya. Kita mulai dari framenya terlebih dahulu. Framenya ini kebetulan size-nya size M dengan kombinasi warna. Di bagian headtopnya yang sudah tapered itu full warna hitam, dengan di bagian headtopnya ada logo Polygonnya dengan ciri khas Polygon. Di bagian headtop ada logo Polygonnya dengan huruf P. Kemudian di bagian top tube dan juga down tube-nya ada kombinasi warna hijau gelap dengan hijau mudanya. Ini menurut saya yang bikin X-Rider 6 2022 ini jadi sedikit goib pada waktu dirilisnya. Setelah dirilis itu, sepeda Polygon X-Rider 6 ini dengan warna yang hijau ini agak sedikit goib, jadi kita agak sedikit kesulitan untuk cari barangnya atau cari sepedanya, karena ya itu salah satu warnanya yang menurut saya itu warnanya sangat eye-catching lah, menarik banget gitu. Banyak peminatnya untuk tahun 2022. 2021 sama 2020 juga pas COVID itu warnanya cukup menarik, tapi menurut saya ini warna yang paling menarik. Perpaduan warnanya yang sangat eye-catching, dilihat mata itu enak banget. Wah, ini X-Rider 6 cakep banget gitu. Bahkan X-Rider 5 aja kalah gitu. X-Rider 6 ini menurut saya warnanya paling cakep di tahun 2022. Kemudian sampai ke bagian seat stay sama chain stay-nya juga warnanya hijau terang, hijau apa namanya, hampir seperti Tosca lah, tapi masih hijau gitu. Ada 3 warna, hitam, kemudian hijau gelap, kemudian hijau terang gitu ya. Dan framenya ini sloopy banget gitu. Kalau brand sebelah kan misalkan United kan agak ada dari top tube-nya, kemudian mata sedikit gini. Tapi kalau X-Rider 6 ini lurus, padahal ini size M. Biasanya size M itu ada sedikit kayak patahan tak baru begini. Tapi ini Polygon X-Rider 6 ini alhamdulillah Polygon membuat framenya sloopy banget, jadi lurus dari down tube sampai ke seat stay-nya itu lurus. Cuman untuk framenya ini size M, minusnya mungkin di bagian seat stay-nya, karena beberapa teman menyampaikan seat stay-nya Polygon X-Rider 6 ini kecil banget gitu. Jadi kalau misalkan mau dipakai buat ke bike park kayaknya kurang pede gitu. Tapi belum pernah ditemui kasus sih ada Polygon X-Rider 6 ini ada yang patah di bagian seat stay-nya gitu. Mungkin yang dipakainya ugal-ugalan juga belum pernah ada ketemu kasus Polygon X-Rider 6 ini patah gitu. Bahkan dulu sempat ada teman saya Pak Sukma itu ke Gunung Pinang itu nyobain SS4 sama SS2 pakai Polygon X-Rider 6 ini, masih spek bawaan pabrik lah dengan rep Tektro gitu, yang kadang ada kadang enggak, kayak MT200 gitu ya. Dari framenya ini size M dengan ban 29 inci tuh, dan udah internal kabel routing udah rapi banget lah di dalam gitu. Tapi minusnya kalau brand-brand lokal itu kadang di dalam framenya itu belum ada jalur kabel yang permanen gitu. Masih kadang kalau misalkan kita habis ganti shifter atau upgrade rem, kadang suka bunyi berisik lonang gitu. Itu yang menurut saya pribadi cukup mengganggu tuh. Itu dari framenya. Dan masih QR Boost 141 untuk spacing belakangnya tuh, jadi masih QR, belum TA tuh. Kalau di brand sebelah kan beberapa produk malah dari X-Rider 5-nya itu udah, bahkan X-Rider 3 atau Clovis 3 itu ke atas udah TA semua, nggak ada yang QR tuh.
Jadi mungkin minusnya Xtrada itu yang TA hanya Xtrada 7 dan dulu ada Xtrada 8. Xtrada 6 ke bawah itu masih QR semua, depan belakang lagi. Ngenes gak itu? Kalau menurut saya sih ngenes banget gitu. Padahal kita butuhnya TA untuk sekarang ini biar main di bike park itu lebih aman gitu. QR aman, cuman kita harus lebih detail lagi, harus lebih sering ngecek lagi kendor atau tidaknya. Itu dari framenya ya. Udah internal cover routing, udah head-upnya udah taper, kemudian framenya sloppy banget, padahal ukuran CSM 29 inch. Warnanya juga cakep banget, eye catching. Tuh, kita lanjut ke bagian handlebarnya. Handlebarnya itu menggunakan komponen dari NTT dengan panjang, keterangan dari websitenya sih 760 mm. Dan ini belum dipotong oleh teman saya. Sebelumnya saya lupa mengucapkan terima kasih untuk Om Rauf sudah meminjamkan sepedanya gitu untuk di bike check. Untuk handlebarnya, panjangnya atau widthnya atau lebarnya itu 760 mm dengan klaimnya 31,8 gitu. Dia ada sedikit rise-nya di kisaran 5 mm atau sampai 10. Ada sedikit naik lah, walaupun nggak kelihatan banget. Tapi dia bukan flat bar, tapi ada sedikit rise-nya sedikit. Ada rise-nya sedikit, naik dikit. Tuh, antara 5 mm sampai 10 mm. Tuh, dengan klaimnya 31,8 dengan serinya NTT Sport. Tuh. Kemudian kita lanjut ke bagian gripnya. Gripnya masih bawaan NTT, tapi masih belum lock sama sekali, kanan kirinya nggak ada locknya. Tapi feel-nya itu lumayan enak. NTT tuh kadang walaupun dia murah, tapi feel dipegangnya itu enak dan lumayan kuat sih, walaupun belum ada lock kanan kirinya. Bahkan kalau kita mau ganti aja mungkin ngelepasnya harus pakai sabun, harus lebih effort banget buat ngelepas grip ini. Itu. Kemudian kita lanjut ke bagian pengeremannya. Pengeremannya untuk lever atasnya itu menggunakan MT201, MT200 yang kadang ada, kadang tiada gitu. Kalau untuk di Barong sekitarnya Bourbon sama bike park baru yaitu Tablo masih oke lah. Itu turunan-turunan yang nggak begitu panjang banget, yang nggak membutuhkan pengereman yang proper, itu masih aman, masih oke gitu. Tapi kalau misalkan dipakai buat ke Babinsa misalkan kayak gitu yang nanjak terus turunannya nanti lama, itu kayaknya agak sedikit berbahaya untuk keselamatan kita. Tuh, MT200 yang feel-nya seperti itu, antara ada dan tiada. Kemudian shifternya menggunakan Shimano Deore. M berapa ini? M5100. Shimano Deore-nya 11 speed M5100 gitu. Udah lumayan enak sih, paling affordable lah untuk Shimano M5100. Harganya juga di tengah-tengah, feel-nya juga lumayan enak gitu. Kemudian stemnya juga masih dari NTT komponen dengan panjangnya itu 45 mm dengan klaimnya 31,8. NTT ini cukup nggak berat banget tapi juga nggak ringan banget, tapi udah emang Polygon itu seringnya bawaannya emang NTT, jarang banget pakai komponen yang lainnya. Bahkan pakai brand Polygon sendiri pun nggak ada, seringnya pakai komponen NTT komponen gitu. Itu untuk cockpitnya, dari handlebarnya, kemudian stemnya, gripnya, dan juga lever atasnya atau pengereman atasnya gitu. Kita lanjut ke bagian depan dulu ya teman-teman. Ke bagian depan, forknya masih bawaannya yaitu fork XCR Travel 120 dan masih coil dengan fitur lockout dan juga ada ribbonnya. Udah ada ribbonnya walaupun masih coil. Tuh, teman-teman bisa sesuaikan nanti kalau misalkan lagi ngaspal, bisa di lock aja biar dia nggak membel terus. Jadi lajunya kita lebih stabil ketika di aspal, bisa di lock gitu. Bisa di lock ataupun bisa di full open atau bisa separuh gitu. Jadi masih ada membel-membelnya lah, tapi kayaknya kurang bagus juga sih karena kan dia nggak ada fitur kompresinya gitu. Lebih baik kalau emang open aja semua, kalau lock aja gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Speed lockout gitu fiturnya, travelnya 120 dan udah ada fitur ribbonnya. Cuman seperti yang sudah saya pernah bahas, Santur itu nggak ada ribbonnya, itu nggak ada bunyi kliknya, tapi kayak bablas aja gitu aja. Gitu. Ya udah main feeling. Kalau Rockshox Fox kan ada kliknya, tak berapa klik? 8 klik, tak gitu. Kalau ini kan
ngelos aja. Santur itu minusnya di situ, tapi empuk banget dia gitu ya. Dan untuk warna sensennya itu warna silver. Ini kalau kita nggak rawat bisa jadi nanti karatan itu ya. Harus lebih rajin ngerawat, sama penyimpanannya mungkin harus lebih diperhatikan kalau nyimpan sepedanya. Jangan sampai kena air hujan, atau jangan sampai nyimpennya kena air-air kayak kolam renang gitu, nanti yang ada karatan gitu. Harus lebih sering dioliin tuh ya. Travelnya 120, tensionnya 32 mm itu ya, dengan masih belum boost 100 mm untuk spacing depannya QR, tapi 100 mm. Baik, kita lanjut teman-teman. Setelah dari forknya, ini merupakan salah satu PR yang harus diganti karena fork Santur XCR ini masih terbilang bisa dikatakan berat gitu. Kita lanjut ke bagian drive trainnya. Drive trainnya dia RD-nya menggunakan Shimano Deore M5100, udah SGS, udah lock, dan juga udah shadow. Itu jadi kelihatan keker banget gitu. Kemudian lanjut ke bagian cranknya. Cranknya itu sama menggunakan M5100, tapi dari tampilan looks-nya aja kadang bisa dilihat kalau crank 5100 ini lumayan berat gitu. Walaupun udah single speed, tapi termasuknya berat. Untuk yang size S atau size M itu panjang crank armnya itu 170 mm. Tapi untuk yang L sama XL itu dia lebih panjang lagi, 175 mm. Dan untuk crank depannya Shimano Deore M5100 ini menggunakan 32 tit atau 32 untuk centeringnya. Kemudian lanjut ke bagian yang cukup menarik, yang cukup bikin sepeda ini gagah, yaitu bagian sprocketnya. Dia menggunakan Shimano Deore M5100. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau yang warnanya silver seperti ini biasanya lebih berat tuh. Dan beberapa PR dari M5100 ini kadang kunciannya itu kadang kurang panjang, jadi kadang ada yang masih kendor, akhirnya berisik gitu. Itu cukup sedikit mengganggu tuh M5100 ini. Dengan tit paling kecilnya 11, paling gedenya 51 T gitu. Rantainya menggunakan KMC 11 speed. Kemudian kita lanjut, kita percepat saja. Untuk bottom bracketnya yang ada di crank Shimano Deore-nya digunakan Shimano dengan 73 mm lebarnya. Itu ya juga harus diperhatikan kalau teman-teman misalkan upgrade bottom bracket. Jadi gak bisa asal, gak bisa pakai rod, gak bisa pakai press fit, juga harus disesuaikan lebarnya berapa. Ini lebarnya 73 mm ya. Kita lanjut dari drive trainnya, kita lanjut ke, izin minum dulu teman-teman. Pedalnya masih menggunakan bawaannya masih dari nilon plastik, belum di-upgrade sama orang yang nggak tahu kenapa nggak di-upgrade. Mungkin harus di-upgrade Om Rob ya. Minimal pakai Raze atau pakai Rock Bros biar ada traksinya, ada gripnya ke sepatunya Om Rob. Itu bisa pakai Raze, Rock Bros yang harganya cukup terjangkau. Mungkin prinsipnya seperti Om Mari kali. Kalau belum rusak jangan diganti. Tapi kan agak berbahaya juga kalau misalkan nggak ada grip ke sepatunya. Itu masih pakai bawaan dari Polygon, yaitu masih menggunakan nilon plastik. Kita lanjut, setelah dari pedalnya, ini salah satu yang wajib di-upgrade, fork pedal. Mungkin fork harus di-upgrade menggunakan yang air biar lebih ringan lagi. Ketika dipakai nanjak juga lebih ringan. Kemudian kita lanjut ke bagian hub free hubnya. Hub free hubnya masih non series ya, tapi kayaknya ini bukan Shimano tapi non series gitu. Kalau Shimano kan masih kita bisa garansi dia bakal lebih badak, bisa lebih tahan lama lah gitu. Tapi ini non series, gak ada serinya, bukan entity, bukan juga Shimano. Ini mungkin suatu saat jadi PR kalau misalkan ternyata udah bearingnya atau pelornya udah koclak, jadi harus di-upgrade gitu. Kalau upgrade berarti harus upgrade juga sama rotornya depan belakang, kecuali Om Rauf masih pakai center lock lagi. Cari Shimano yang second, kemudian
bisa dipakai lagi rotor center locknya gitu ya. Itu hub free-up-nya. Belakangnya spacingnya seperti yang sudah sampaikan di awal 141 mm, depannya 100 mm. Itu yang harus diperhatikan untuk teman-teman yang misalkan upgrade hub free-up ya. Kemudian kita lanjut ke bagian kalipernya. Kalipernya itu sama, levernya dia menggunakan MT201, kalipernya pun sama, dia MT201 depan belakang double piston gitu. Tapi ini juga merupakan kalau misalkan udah serius Om Rauf kan suka gue jauh-jauh ke Gunung Bundar, Babinsa, mungkin harus di-upgrade pakai Diore M6100 biar lebih proper gitu, biar lebih aman untuk keselamatan diri kita sendiri kan. Itu setidaknya pakai rem yang lebih proper lah itu, yang enggak ngeprank kita gitu ya. Ya, untuk kalipernya M201 depan dan juga belakang. Untuk rotornya dia menggunakan center lock. Salah satu keunggulan center lock itu dia kunciannya yaitu satu doang, krek gitu. Kita nggak ngencengin satu-satu kayak 6 bolt. Itu depan belakang center lock dengan Shimano RT10 dengan diameter diameter rotornya 160 mm. Ini supportnya depan belakang itu standar bawaannya 160 mm. Tuh. Kemudian kita lanjut ke bagian wheel setnya. Wheel setnya, rimsnya dia menggunakan NTT XL2 disc dengan outernya itu 24 mm. Udah cukup lumayan sih, nggak perlu di-upgrade lah ini mah. Tuh, dan NTT itu udah lumayan kuat, kecuali misalkan kita mainnya di Pinang itu kalau ada benturan mungkin ada beberapa kasus temen sampai bengkok atau sampai meleot dikit lah, tapi masih bisa dipakai sampai sekarang dengan 32 hole, berarti hub frame-nya juga 32 hole, rimsnya juga 32 hole, walaupun masih belum ada eyelet-nya di bagian rimsnya. Itu spoknya masih steel, jari-jarinya depan belakang menggunakan NTT XL 2 disc itu ya, dengan outernya 24 mm. Kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu bagian sebelum ke bannya kita lanjut, kita bahas dulu seat post. Yang seat postnya menggunakan NTT Sport juga dengan diameternya itu, diameter seat postnya 27,2. Ini salah satu PR kalau misalkan bang kita kayaknya pengen upgrade pakai dropper 27,2 ini cukup lumayan susah dicarinya, dan kalaupun ada harganya cukup lumayan menguras kantong atau lumayan mahal itu ya. Itu diameternya 27,2. kemudian saddle-nya menggunakan NTT juga, komponen dari NTT udah lumayan empuk sih saddle-nya mah, cuman panjang banget dari komponen NTT itu, nggak perlu di-upgrade, masih bisa dipakai sampai rusak, sampai benar-benar sobek ataupun sampai benar-benar nggak bisa dipakai gitu, nggak perlu di-upgrade untuk saddle-nya. NTT itu lumayan empuk ya. Kita lanjut ke bagian terakhirnya, yaitu dari bannya. Dia menggunakan ban Maxxis dengan ukuran 29 x 2.25 gitu. Maxxis Arden ini cocok banget buat XC trail gitu. Di aspal juga rollingnya kenceng. Maxxis itu terkenal rollingnya kenceng, di tanah juga rollingnya kenceng, dan juga masih ada gripnya ke tanah gitu ya. Udah lumayan cukup 225. Kalau misalkan pengen dia kecilin lagi malah juga malah oke. Misalkan pakai 210 atau 195 itu masih oke, di aspal oke, di tanah juga masih ada gripnya gitu, jadi lebih ringan lagi teman-teman. Om Rauf kan suka ngaspal sama suka main tanah, jadi masih oke lah gitu ya. Itu saja mungkin back check sepeda Polygon Xtrail tahun 2022 kali ini. Kesimpulannya gimana bang? Menurut saya pribadi, kalau misalkan teman-teman baru mulai sepedaan, ini termasuk salah satu yang paling worth it. Dengan warnanya yang eye-catching, kemudian isiannya udah cukup lumayan. Mungkin dia upgrade tipis-tipis forknya, kemudian seat postnya kalau pengen pakai dropper, dan juga stangnya kalau pengen XC banget ya paling di upgrade handlebarnya sama stemnya dengan yang flat bar, kemudian agak nunduk dikit. Wah, anak XC banget, nungging klub gitu ya. Untuk sama mungkin bannya dikecilin dikit 195 atau 2.10. Misalkan pakai Kenda small block di aspal itu enak, tapi di tanah juga masih ada gripnya, nggak ngelus banget gitulah.
ya. Ini mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi sepeda untuk teman-teman yang baru mulai main MTB gitu, dengan warnanya cakep, isiannya juga udah lumayan cakep, tinggal upgrade tipis-tipis aja tuh ya. Itu saja mungkin cek sepeda kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami